Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayil rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah ta'ala An-Nasir dan Khairun Nasirin. Ya, Khairun Nasirin ini terkandung nama An-Nasir tapi dalam bentuk isim tafdil. Nama Allah An-Nasir itu disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-40 Allah Ta'ala berfirman, fa'alamu anallaha maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ketahuilah bahwasanya Allah dialah pelindung kalian, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Juga disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu billahi wa huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpegang teguhlah dengan Allah, dialah pelindung kalian, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya. Juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 45 dan juga surat Al-Furqan ayat 31. Adapun nama Allah An-Nasir ini tidak datang dalam Al-Quran kecuali 1 kali saja. An-Nasir hanya disebutkan 1 kali saja, itu pun dengan sigoh tafdil. Itu dalam surat Al-Imran ayat 150. Allah berfirman, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Akan tapi Allah lah pelindung kalian dan dia sebaik-baik penolong. Ya, itulah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah An-Nasir dan An-Nasir, akan tapi dalam bentuk isim tabdil, yaitu Khairun Nasirin, sebaik-baik penolong. Adapun secara bahasa ini diambil dari fi'il nasara yansuru nasron. Idza anahu ala aduwihi, jika seseorang menolong orang lain atas musuhnya, maka itu adalah bentuk pertolongan. Isim masdarnya adalah nusrah. Jadi masdarnya adalah nasrun, sementara isim masdarnya adalah nusrah. Maknanya sama. Adapun nasir dengan ia maknanya sama, yaitu an-nasir, isim fa'il. Jamaknya adalah al-ansor, para penolong. Seperti syarif, ya, yang mulia, jamaknya asyraf. Kemudian kalimat istansarahu ala aduwihi, artinya sa'alahu an yansurahu alaihi. Istansara artinya minta pertolongan.
Tanasoru nasoro ba'dhum ba'dhon. Kalau tanasoru artinya saling menolong. Makanya tanasur yaitu maknanya ta'awun ala nasri, saling tolong menolong di dalam pertolongan, ya, ta'awun. Intan soro minhu ay intaqoma. Kalau intan soro minhu artinya intaqoma, membalas. Kata Ar-Raghib, an-nasru wan nusrah al-aun. Kata an-nasru dan nusrah maknanya sama, yaitu al-aun, pertolongan. Itu secara bahasa. Jadi an-nasir atau khairun nasirin artinya yang maha menolong. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala, berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala Al-Hajj ayat 78, yakni ni'mal wali wa ni'man nasir minal a'da. Ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir artinya ni'mal wali wa ni'man nasir minal a'da. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong atas musuh-musuh. Kemudian berkata Ibnu Jarir rahimahullah di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari bila mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala balillahu maulakum, surat Ali Imran ayat 150, tetapi Allah lah dialah pelindung kalian, waliyukum wa nasirukum ala a'daihi alladhina kafaru, artinya dialah yang melindungi kalian dan menolong kalian atas musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Wa khairun nasirin, dan dia sebaik-baik penolong. Laman farartum ilaihi minal yahud wa ahlil kufri billah, bukanlah yang menolong kalian itu adalah yang kalian berlari kepadanya, minta tolong dari kalangan Yahudi dan ahlul kufur, orang kafir kepada Allah. Fabillahi alladhi huwa nasirukum wa maulakum fa'tasamu, maka hanya kepada Allah lah, ya dengan Allah, dialah penolong kalian dan pelindung kalian, maka berpegang teguhlah kepadanya. Wa iyyahu fastansaru duna ghairihi mimman yabghikumul ghawail wa yarsudukum bil makarih, dan hanya kepadanya hendaknya kalian meminta pertolongan, bukan kepada selainnya, kepada orang-orang yang menginginkan bencana bagi kalian, orang-orang yang senantiasa mengintai, ya, menginginkan memberikan perkara yang dibenci oleh kalian, ya. Musuh-musuh Allah, ya. Wa qala fi qouli subhanahu, dan Ibnu Jarir berkata ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira, cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Surat An-Nisa ayat 45. Maknanya hasbukum billahi nasiran lakum ala a'daikum wa a'dai dinikum ala man baghakum al-ghawaila wa bagha dinakum al-iwaja. Itu cukuplah bagi kalian Allah sebagai penolong kalian atas musuh-musuh kalian dan musuh-musuh agama kalian, dan cukuplah Allah sebagai penolong dari orang-orang yang menginginkan kebinasaan bagi kalian dan menginginkan kebengkokan pada agama kalian. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolongnya. Wa qala fi qawlihi, dan bila pun berkata ketika menafsirkan firman Allah, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukuplah Rabbmu itu hadiyan wa nasiran, cukuplah dia yang memberikan petunjuk dan juga yang menolong. Yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi, ya, berkata
yang maha tinggi kedudukannya kepada nabinya, wa kafaka ya Muhammad bi rabbika hadiyan yahdika ilal haq wa yubassiruka rusyda wa nasiran yaqulu nasiran laka ala a'daika yaqulu fala yahulannaka a'da'uka minal musyrikin fa inni nasiruka alaihim fasbir li amri wamdi li tablighi risalati ilaihim. Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan juga penolong. Ya, Allah Ta'ala maknanya cukuplah bagimu wahai Muhammad, ya, dengan Rabbmu sebagai pemberi petunjuk yang berikan petunjuk kepada kebenaran, memberikan petunjuk kepadamu kepada kebenaran dan menjadikan engkau bisa melihat petunjuk, bimbingan. Dia sebagai penolong, itu penolong bagimu atas musuh-musuhmu. Dan janganlah ya, musuh-musuhmu itu menjadikan engkau takut, ya, musuh-musuhmu dari kalangan kaum musyrikin menjadikan engkau takut, karena sesungguhnya aku adalah penolongmu atas mereka. Maka bersabarlah atas ketetapanku dan lanjutkanlah untuk menyampaikan risalahku kepada mereka. Itu semuanya menunjukkan makna an-nasir, khairun nasir, artinya yang menolong. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir As-Sa'di, ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala An-Nisa ayat 45, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira, cukuplah Allah yang menjadi pelindung bagimu dan cukuplah Allah sebagai penolong. Cukuplah Allah sebagai pelindung, ay yatawalla ahwala ibadihi. Ya, waliyan, wali, ya. Kemarin kita bahas ketika membahas nama Allah al-wali, artinya yang melindungi, yang mengurusi, yang memelihara. Maksud di sini wa kafa billahi waliyan, cukuplah Allah sebagai wali. Dialah yang mengurusi seluruh keadaan hambanya, dan dia yang berbuat lembut kepada mereka di seluruh urusan mereka, memudahkan bagi mereka perkara-perkara yang mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan mereka. Ya, wa kafa billahi waliyan, cukuplah Allah sebagai wali yang mengurusimu. Wa kafa billahi nasira, cukuplah Allah sebagai penolong. Yansuruhum ala a'daihim, dialah yang menolong mereka, orang-orang beriman, atas musuh-musuh mereka. Wa yubayyinu lahum ma yahdharuna minhum wa yu'inuhum alaihim, dan Allah menjelaskan kepada mereka apa perkara-perkara yang mereka seharusnya berhati-hati dari musuh-musuhnya dan membantu mereka, ya, untuk mengalahkan mereka musuh-musuhnya. Wa wilayatuhu ta'ala, ya, dan pengurusan Allah Ta'ala masuk dalam juga perlindungannya. Fabiha husulul khair, maka dengan pemeliharaan Allah Ta'ala dilahirlah kebaikan, ya, wa nasrihi, dan pertolongannya. Fihi jawalus syarr, yang di dalamnya, di dalam kebaikan dan pertolongannya itu terdapat zawalus syarr, dihilangkannya keburukan. Itulah makna dari nama Allah An-Nasir atau Khairun Nasirin, artinya yang menolong. Ya, pertolongannya ya dari segala macam permasalahan hamba. Ya. Dari segala hal yang dibutuhkan. Makanya ini An-Nusrah ini bagian dari kifayah, pencukupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bagian dari kifayah Allah Ta'ala yaitu An-Nasr, pertolongan. Pertolongan dari musuh-musuhnya, pertolongan untuk bisa menundukkan hawa nafsu, pertolongan untuk bisa mengalahkan syaitan. Itu semuanya adalah An-Nasr, luas pertolongan.
Sekarang apa buah dari mengimani nama Allah An-Nasir? An-Nasir, apa buahnya? Buah yang pertama, as-siqatu fi nasrillahi ta'ala li ibadihil mu'minin wa adamur rahbah min quwwatil kafirina idza akhadha bil asbab wa tawakkul 'ala Allahi wahda fi dzalik. Buah yang pertama adalah membuahkan as-siqah, kepercayaan. Percaya akan pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan tidak takut dari kekuatan orang-orang kafir jika dia telah mengambil sebab-sebab keselamatan. Mengenal nama Allah An-Nasir, An-Nasir yang maha menolong, ini akan membuahkan kepercayaan akan pertolongan Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman. Dan juga ini akan menghilangkan rasa takut yang berlebihan atas kekuatan orang-orang kafir jika dia telah mengambil sebab-sebab dari keselamatan. Kemudian membuahkan pula tawakal, bergantung kepada Allah Ta'ala semata, ya, di dalam menghadapi musuh-musuh kita, baik yang zahir maupun yang batin, yang nyata maupun yang batin. Di antara yang batin ya mengalahkan syaitan, mengalahkan nafsu amaratin bisu, nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Fal mansuru man nasarahu Allah Ta'ala, dan orang yang ditolong adalah orang yang Allah tolong dia. Makanya gak ada yang bisa menolong kecuali Allah yang menolongnya. Adapun makhluk yang mendatangkan pertolongan kepada kita itu ya, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya siapa yang ditolong? Ya, yang ditolong adalah orang yang Allah tolong. Wal mahdzul man khadalahu. Sebaliknya, orang yang tidak ditolong adalah orang yang Allah terlantarkan dia, Allah nggak tolong dia. Ya, kalau Allah nggak tolong, nggak ada seorang pun yang bisa menolong. Hakikatnya Allah yang menolong. Makanya orang menolong adalah orang yang Allah tolong. Orang yang ditolong adalah orang yang Allah tolong. Orang yang tidak ditolong adalah orang yang Allah terlantarkan. Allah nggak tolong dia. Semua pengaturan yang di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 160, in yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yahdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Barang sesungguhnya ya, jika Allah menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Jika Allah tolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Dan jika Allah menelantarkan kalian, Allah tidak tolong kalian, maka siapakah yang bisa menolong kalian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jika Allah tidak menolong, gak ada yang akan bisa menolong dia. Maka pertolongan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 51, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sungguh kewajiban kami adalah menolong orang-orang beriman. Itu asib surat Rum ayat 47. Adapun Ghafir 51 Allah berfirman, inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan menolong orang-orang beriman di kehidupan di dunia dan pada hari ya berdirinya para saksi. Faqad dzakara al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala iskalan 'aridan thumma ajaba alaihi an qalahu huna lil faidah qala rahimahullah taala inda ayati Ghafir. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala di sini menyebutkan sebuah permasalahan yang ini dinukilkan karena ada sebuah faidah. Beliau
berkata seseorang, ada yang bertanya, inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayatid dunya. Allah berfirman, pasti kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di kehidupan di dunia. Allah berfirman seperti itu. Allah pastikan, Allah pasti menolong para rasulnya dan orang-orang beriman. Tapi kenyataannya kita ketahui bahwasanya ada di antara rasul-rasul, di antara orang beriman ada yang dibunuh oleh orang musuh-musuhnya. Di mana pertolongannya? Mereka membuat permisalan dengan Sya'ya. Sya'ya itu seringkali disebut dengan Nabi Yesaya. Ya, kalau orang Nasrani menyebutnya Nabi Yesaya. Itu yang hidup sekitar 8 abad sebelum Masehi. Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini diantara Nabi yang digergaji oleh kaumnya. Di mana pertolongannya? Juga Nabi Yahya. Kita kenal Nabi Yahya itu dibunuh, disembelih oleh kaumnya. Ya. Termasuk Nabi Zakaria pun dibunuh ya, dan selain mereka. Ya. Ada juga Nabi yang diburu, ya. Kaumnya ingin membunuhnya, ingin membunuhnya. Akan tapi Allah berikan keadaan yang terbaik, ya. Allah pisahkan mereka dengan kaumnya. Di antaranya siapa? Nabi Ibrahim. Kaumnya ingin membunuhnya sampai dilemparkan dengan manjanik, dengan katapel besar ke dalam api yang sangat besar untuk dibakar. Ya. Tapi Allah selamatkan dia. Kemudian dia berhijrah ke negeri Syam. Begitu juga Nabi Isa, ya, di mana Allah angkat ke langit tatkala kaumnya hendak membunuhnya. Ya, ini jadi muncul pertanyaan gitu. Bagaimana ini korelasinya dengan ayat ini? Padahal Allah berjanji pasti kami akan tolong. Maka jawabannya, ya, salah satunya adalah maknanya adalah kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang yang beriman di dalam kehidupan di dunia ini dengan beberapa macam. Makanya tadi disebutkan bahwa pertolongan itu bagian dari kifayah, pencukupan Allah atas hambanya. Dan pencukupan Allah atas hambanya nggak mesti harus perkara-perkara yang menyenangkan, terkadang dengan perkara yang menyakitkan. Sebagaimana kita bahas tentang nama Allah Al-Latif, di balik keburukan tersebut ternyata ada kebaikan bagi hambanya. Begitu juga dengan pertolongan. Allah lebih tahu dengan hikmahnya. Maka pertolongan Allah Ta'ala terkadang, ya, ima bi'ila'ina lahum ala man kadzabana wa id farina bihim. Bisa jadi bentuk pertolongannya itu kami tinggikan mereka, para rasul dan orang beriman ini, atas orang-orang yang mendustakan kami, dan dengan cara kami jadikan mereka menang terhadap orang-orang yang menentang tadi, ya, hatta yakhuruhum ghalabatan, sehingga para nabi dan orang beriman itu mampu menundukkan mereka, ya, seperti apa yang Allah lakukan kepada siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Itu pertolongan. Allah jadikan mereka menguasai orang-orang yang mendustakan Allah Ta'ala, seperti yang Allah berikan kepada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman, dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari Fathu Makkah, di mana Makkah yang dulunya orang-orang Makkah itu sampai menyembarakan barang siapa yang mendapati Muhammad hidup atau mati baginya 100 ekor unta. Tapi kemudian Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan, penaklukan kota Makkah. Ya. Ada yang ditolong seperti ini. Ya.
Ada juga yang Allah jadikan binti qawmina. Allah datangkan pertolongan itu dengan membalas orang-orang manhadahum wasyaqahum, orang-orang yang memusuhi mereka, memusuhi para rasul dan orang-orang beriman, dan orang-orang yang menentang mereka, biihlaqihim, dengan menghancurkan mereka, wa inja'ir rusul wa mimman, ya, dan dengan menyelamatkan pada para rasul, mimman kadzdzabahum, dari orang-orang yang mendustakan mereka, wa adahum, dari orang-orang yang memusuhi mereka. Inilah seperti apa yang Allah Ta'ala ya lakukan kepada siapa? Nabi Nuh dan kaumnya. Ya. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Allah adalah Al-Halim, ya, yang maha pemaaf, yang maha berhati-hati, tidak segera mengadab kaumnya. Ya, kaum Nabi Nuh yang menentang Nabi Nuh. Ya, 950 tahun Allah berikan tangguh, berikan waktu. Ketika sudah datang waktunya, maka apa yang Allah lakukan? Allah balas orang-orang yang memusuhi Nabi Nuh dan menentangnya dengan ditenggelamkan mereka semuanya. Ini bentuk nasrun min Allah, pertolongan dari Allah. Begitu juga apa yang Allah lakukan kepada siapa? Nabi Musa. Ketika Allah tenggelamkan orang yang sangat sombong yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa? Fir'aun. Allah balas. Allah tenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya ke dalam laut. Nah, ini nasrun min Allah, ini pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya, min taghriqi qaumihi wa inja'ihi minhum, ya, berupa Allah tenggelamkan kaumnya dan Allah selamatkan dia dari kaumnya. Atau binti qomina fil hayati dunya min muqadzibihim ba'da wafati rasulina min ba'di muhlikihim kaladzina fa'alna min nusratina sya'ya ba'da muhlikihi. Atau berupa pembalasan kami, ya, di kehidupan dunia kepada orang yang mendustakan mereka setelah wafatnya Rasul kami. Ya, kalau tadi Rasulnya masih hidup, seperti apa yang Allah lakukan kepada siapa? Nabi Nuh. Allah lakukan kepada kaumnya. Allah berikan pertolongan kepada Nabi Musa dengan menghancurkan Fir'aun. Juga banyak yang lain. Nabi Soleh, ya, kaumnya dihancurkan. Kaum Samud itu dihancurkan. Nabi Hud, ya, kaumnya yang menentangnya dihancurkan. Siapa lagi? Nabi Lut, ya, kaumnya dihancurkan. Ya. Ini ada bentuk pertolongan yang lain. Allah hukum, ya, Allah balas, ya, orang-orang yang mendustakan mereka itu justru setelah mereka wafat. Setelah mereka wafat baru dibalas. Seperti apa yang terjadi kepada Sa'ya ini, Nabi Yesaya. Kemudian Nabi Yahya, dengan apa? Allah tundukkan kaum mereka, ditundukkan oleh yang lain. Termasuk orang yang hendak membunuh Nabi Isa, maka itu ditundukkan oleh kerajaan Rom. Itu nasrun, pertolongan dari Allah, tapi setelah wafat nabinya. Nah, itulah bentuk-bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nggak mesti harus seperti yang pertama Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Rasulullah SAW, ya. Ketika masih hidup pun Allah berikan pertolongan dengan apa? Menaklukkan orang-orang yang dulu mendustakan mereka. Seperti Rasul kan diburu, mau dibunuh, dihinakan. Tapi sebelum Rasul wafat, maka Allah berikan pertolongan diantaranya dengan penaklukan kota Mekah. Tunduk semuanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi pertolongan itu nggak mesti ketika masih hidup. Kadang masih hidup dengan Allah balas kaumnya, atau Allah balas ketika mereka sudah wafat. Itu bentuk nasrun minallahi ta'ala. Ya. Kemudian buah yang kedua, adalah hadzal asar murtabitatun bima qablahu ala wa huwa anal iman bismihi subhanahu an-nasir yadfa'ul mu'min lil ahdi bi asbabi nasrillahi ta'ala lahu fid dunya wal akhirah wa dzalika bil huduli amrihi wa syariatihi wa nusrati dinihi fi nafsihi wa ma'an nas li'anna tafrita fi ta'atillahi azza wa jal babun ila khidlani wal masaib wa ta'khiri nasrillahi ta'ala. Buah yang kedua, ya, buah ini ya berkaitan erat dengan sebelumnya, bahwa sesungguhnya keimanan terhadap nama Allah An-Nasir ini akan mendorong seorang mukmin untuk mengambil sebab-sebab pertolongan Allah Ta'ala baginya di dunia dan di akhirat. Jadi tidak hanya siqoh saja, tidak hanya percaya saja Allah pasti akan menolong. Allah tidak mungkin untuk membiarkan orang-orang yang beriman. Allah tidak mungkin tidak menolong Rasulnya. Yakin betul Allah pasti menolong. Akan tetapi, nah, buah yang kedua ini, kita pun harus menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Tidak hanya cukup siqoh saja, tidak hanya cukup percaya saja, tapi harus menempuh sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya? Bil khudu'i li amrihi wa syariatihi wa nusrati dinihi fi nafsihi wa ma'anasi, ya, li'anna tafrid fi ta'atillahi azza wa jal babun ila khidlani wal masaib wa ta'khiri nasrillahi ta'ala. Hal tersebut dengan khudu, tunduk dengan perintah Allah, tunduk dengan perintahnya dan syariatnya, ya, dan berusaha untuk mengamalkannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu bentuk tunduk, menerimanya, melaksanakannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan juga dengan cara menolong agama Allah, ya, pada dirinya, ya, juga bersama manusia, menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Wa yusabbit aqdamakum, para ulama mengatakan wa yusabbit aqdamakum di dunia dengan diberikan at-tasbit, kelapangan dada, kokoh ketika menempuh jalan yang lurus, istiqomah. Dan juga wa yusabbit aqdamakum, Allah akan kokohkan ketika dia melintas sirat, yang sirat itu licin lagi menggelincirkan, ya, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Dia bergoyang, ya, dia tidak subut, bergoyang, licin, lagi gelap. Maka orang yang menolong agama Allah, Allah akan berikan tasbit ketika melewati sirat, ya. Maka ini di antara cara untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan menolong agama Allah. Ya, kita akan bahas apa maksudnya menolong agama Allah. Kan Allah itu nggak butuh ditolong, ya. Kita akan bahas apa maksudnya menolong agama Allah. Ya, karena tafrid, ya, tafrid itu menganggap remeh, ya, menganggap remeh, ya. Ketaatan kepada Allah merupakan pintu yang akan menyampaikan kepada khidlan, penelantaran Allah Ta'ala. Ketika kita meremehkan ketaatan kepada Allah Ta'ala, ini pun menjadi pintu untuk tidak ditolong,
pintu yang menghalangi pertolongan dari Allah Ta'ala, dan ini menjadi pintu dari datangnya musibah-musibah, dan ini menjadi pintu diakhirkannya pertolongan Allah Ta'ala. Kenapa belum juga datang pertolongan? Bisa jadi karena kita tidak maksimal di dalam ketaatan, karena kita banyak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pintu-pintunya. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ya. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yansurannallahu may yansuruhu. Allah pasti akan menolong orang yang menolongnya. Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Ya, dan sesungguhnya dan orang-orang yang kami kokohkan dia di atas muka bumi ini, ya, apa yang mereka lakukan? Aqamus shalah, ya, mereka itu menegakkan salat, wa atawuz zakat, dan mereka menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, dan mereka merintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari munkar. Dan hanya milik Allah akibatul umur, ya, akibat seluruh urusan, ya, hasil akhir seluruh urusan itu milik Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, ya, di antara sebab-sebabnya yaitu, ya, melaksanakan, ya, ketaatan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, takwa, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dibahasakannya khudu, ya, tunduk dengan perintah Allah dan syariatnya. Tunduk, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya, takwa, dan juga menolong agama Allah, dan tidak tafrid, ya, tidak menganggap remeh, tidak bermalas-malasan di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, makanya orang yang Allah kokohkan di sini siapa? Aqamus shalah. Allah sebutkan sifatnya, dia menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan dia amal ma'ruf nahi munkar. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yustabit aqdamakum, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan Allah akan sabitkan, Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Ya, jika ditanyakan kaifa qala ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala berfirman seperti ini, in tansurullah yansurkum, jika kalian tolong Allah maka Allah akan menolong kalian. Wa nasru wal aun, dan an-nasru adalah aun, pertolongan. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yazuzu aunuhu qawlan wala yatasawwar atau yutasawwar fi'lan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, nggak mungkin, ya, Allah nggak butuh dengan pertolongan, dan juga tidak terbayang bagaimana menolong Allah dengan perbuatan. Allah nggak butuh. Al-jawab min aujah, jawabannya beberapa sisi. Yang pertama, mana intan surullah, jika kalian menolong Allah, intan suru dinallah bil jihad anhu, ya, yansurukum. Mana jika kalian menolong Allah, maksudnya kalian menolong agama Allah, kalian menolong agama Allah, menolongnya dengan jiwa, ya, dengan jihad.
dan juga dengan harta, dengan ilmu, jihad itu untuk menjaga kemurnian agamanya, membantah orang-orang yang menyimpang dalam agamanya, yang merusak agamanya. Ini maksudnya menolong Allah Ta'ala, maksudnya menolong agama Allah. Yang kedua, intansuru awliya Allah biddu'a. Yang kedua yaitu kalian menolong wali-wali Allah dengan doa. Menolong agama Allah, menolong wali-walinya, orang-orang yang membela agama Allah, yang mencintai agama Allah, yang mencintai Allah Ta'ala, yang berjuang di jalan Allah, dengan menolong wali-walinya dengan doa. Juga makna yang ketiga, maksudnya menolong Allah, intansuru nabiyallah wa adafan nasra ilallahi tasrifan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa awliyaihi lid-din, yaitu menolong nabi-nabi Allah Ta'ala, nabinya, menolong wali-walinya dengan doa, menolong nabi-nabinya, berjuang bersamanya, dan mengidofatkan pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ini berupa tasrif, pemuliaan bagi Nabi SAW dan wali-walinya, ya, dan sebagai pemuliaan terhadap agamanya. Makanya intansurullah, jika kalian menolong Allah, itu bentuk pemuliaan. Yang dimaksud apa? Menolong agamanya, menolong wali-walinya, dan menolong nabinya. Itu sebagai bentuk pemuliaan Allah Ta'ala terhadap nabi-nabinya, terhadap wali-walinya, dan terhadap agamanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 245, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapakah yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Allah nggak butuh pinjaman, ya. Tapi diidopatkan kepada Allah agar supaya apa? Ya. Idofatul qard ilaihi tasliyatan lil faqir. Pengidofatan pinjaman kepadanya tasliyatan lil faqir, sebagai bentuk hiburan bagi orang-orang yang fakir, ya, orang-orang yang fakir, ya, jiwanya. Karena kalau dia dijanjikan dengan pinjaman, mereka tahu kalau pinjaman itu pasti dibayar, agar supaya mereka tidak ragu. Wa ma anfaqtu min syai' fahuwa yukhlifuh. Apapun, sekecil apapun yang kalian infakkan, Allah pasti membalas, agar supaya kita tidak ragu, yakin apapun yang kita gunakan di jalan Allah pasti Allah akan ganti. Maka Allah jadikan infak menjadi qard, pinjaman, agar supaya dia yakin pasti akan dibayar. Apalagi ini yang menyatakannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang fi'il nasr di tempat yang banyak, dan itu sifat fi'liyah. An-nasru itu sifat fi'liyah, dan itu disandarkan Allah khususkan pertolongan itu, nasroh itu, kepada malaikat dan orang-orang beriman, tidak kepada yang lainnya. Karena hakikat pertolongan yaitu ma'unah bitariqit tawalli wal mahabbah. Karena nasroh itu pertolongan dengan cara tawali, kewalian. Allah menolong wali-walinya. Kita sudah bahas kemarin makna wali apa? Dunu, dekat. Sebagaimana Rasul ketika mengajarkan Umar bin Abi Salamah, ya gulam samillah, qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makan mimma yalik. Mimma yalik artinya yang dekat denganmu. Wali itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang mencintai dan dicintai, ya. Dan ini terkait dengan kecintaan Allah Ta'ala.
Adapun bantuan mauna ala syarr la tusamma nasron. Adapun bantuan atas keburukan itu tidak dinamakan nasron. Jadi an-nasru itu adalah bantuan untuk kebaikan, bantuan yang terkait dengan wali dan kecintaan. Adapun bantuan terhadap keburukan itu tidak dinamakan nasron, tidak. Ya. Walidzalika la yuqalu fil kafir idza dhafara bil mu'min annahu mansurun alaihi. Oleh karenanya tidak dikatakan kepada orang kafir jika orang kafir itu menguasai orang beriman, dia menang terhadap orang yang beriman, tidak dikatakan mansurun, dia itu orang yang ditolong. Tidak menggunakan kata nasrun, tidak. Tidak dikatakan mereka itu mansur, tidak. Bal yuqalu huwa musallatun alaihi, tapi dikatakan huwa musallatun alaihi, dialah orang yang dikuasakan atas orang beriman, bukan pertolongan. Dia orang kafir tersebut kalau mengalahkan orang beriman dikatakan musallatun, orang yang diberikan kekuasaan atas orang yang beriman. Bisa jadi karena hukuman, ya, karena hukuman. Itu bukan pertolongan dari Allah. Ya, di antaranya dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 90. Allah Ta'ala berfirman, "Lau sya'allahu la salattahum 'alaikum." Seandainya Allah berkehendak, tentu Allah akan kuasakan mereka atas kalian. Bukan Allah tolong, tidak. Ya. Jadi an-nasru itu khusus, pertolongan yang khusus. Dan pertolongannya itu juga dari malaikat dan orang-orang beriman. Ya, dikhususkan untuk pertolongan itu siapa? Malaikat dan orang-orang beriman, tidak selainnya. Adapun orang kafir, orang-orang yang buruk, ya, maka itu bukan pertolongan, tetapi Allah kuasakan mereka atas orang yang beriman. Bisa jadi karena sebagai hukuman. Kemudian buah yang ketiga, syu'urul abdi bihajatihi li nusratillahi ta'ala fi jami'i awalihi wa syu'unihi kulliha wa annahu la yastaghni an nusrati rabbih lahu tarfata ain fa huwa muhtajun ila an yansurahu Allah azza wa jalla ala hawahu wa nafsihi wa huwa muhtajun ila nusratillahi ta'ala lahu ala syaitanihi minal ins wal jin wa huwa muhtajun ila nusratillahi lahu ala a'daihil kafirin wa bil jumlah fa huwa muhtajun ila aunillahi azza wa jalla wa nusratihi ala fitanis syubuhat wa syahawat wa qaidil a'da. Buah yang ketiga, keimanan kita terhadap nama Allah An-Nasir, An-Nasir ini akan membuahkan perasaan bahwa hamba tersebut akan merasa sangat butuh terhadap pertolongan Allah Ta'ala di seluruh keadaannya, di seluruh urusannya, seluruhnya. Jadi mengenal nama Allah An-Nasir, An-Nasir ini akan membuat kita merasakan sangat butuh kepada Allah Ta'ala atas pertolongannya di seluruh keadaan kita, di seluruh urusan kita. Dan dia tidak akan pernah, ya, merasa tidak butuh dari pertolongan Rabb-nya sekejap mata pun, gak akan pernah merasakan tidak butuh. Tapi sebaliknya setiap, ya, di setiap nafasnya, di setiap saatnya dia senantiasa butuh kepada pertolongan Allah Ta'ala. Maka dia butuh kepada, ya, butuh pertolongan Allah Ta'ala untuk bisa memenangkan, ya, atas hawanya, atas jiwanya. Butuh pertolongan Allah Ta'ala untuk bisa menundukkan hawa nafsunya, ya. Makanya jihad itu yang pertama jihadun nafsi, berjuang menundukkan jiwa.
kemudian berjuang untuk menundukkan hawa nafsu, berjuang untuk zuhud terhadap dunia, itu jihadun nafsi. Berjuang untuk menuntut ilmu, itu jihadun nafsi. Bagaimana kita akan bisa menang melawan musuh yang dohir sementara yang batin saja kita tidak menang? Maka kita butuh pertolongan Allah Ta'ala untuk bisa mengalahkan hawa nafsu dan jiwanya. Dan dia butuh pertolongan Allah Ta'ala ala syaitan untuk mengalahkan syaitan. Jadi jihadun nafsi itu apa? Jihad melawan jiwanya, yaitu mengalahkan hawa nafsunya yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad untuk juhud terhadap dunia. Karena kalau dia tidak juhud terhadap dunia, ini bahaya ya, membuat dia rakus, membuat dia panjang angan-angan. Jadi apa? Jihad melawan hawa nafsu, melawan dirinya. Dia butuh pertolongan Allah untuk bisa mengalahkan setan dari golongan jin dan manusia. Dan dia pun butuh kepada pertolongan Allah Ta'ala untuk mengalahkan atas musuh-musuhnya orang-orang kafir. Wabil jumlah, maka secara keseluruhan, wa huwa muhtajun ila aunillahi azza wajalla, dia butuh kepada pertolongan Allah azza wajalla wa nusrah, pertolongan untuk menghadapi fitnah-fitnah syubhat dan syahwat, dan pertolongan untuk menghadapi tipu daya musuh. Oleh karenanya datang doa-doa yang sangat banyak yang sabit dari Nabi SAW untuk meminta pertolongan dari Allah Ta'ala atas keburukan dan pelakunya. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW, sebagaimana hadis Tirmidzi di dalam ad-da'wat tentang doanya Nabi SAW, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Doanya, Rabbi a'inni la tu'ni alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassir huda li wansurni ala man bagha alayya. Wahai Rabbku, a'inni wa la tu'in alayya, ya Allah bantulah aku, dan jangan engkau bantu orang yang hendak berbuat buruk kepadaku. Wansurni wala tansur alayya, dan menangkanlah aku atas musuhku. Wala tansur alayya, dan jangan engkau tolong musuhku untuk bisa mengalahkanku. Wamkurli wala tamkur alayya, buatlah makar untuk membelaku, dan jangan engkau jadikan makar untuk membinasakanku. Wahdini wa yassiril huda alayya, berikanlah hidayah kepadaku dan mudahkanlah hidayah untukku. Wansurni wala alaman bagha alayya, dan tolonglah aku atas orang yang berbuat zalim kepadaku. Juga di antara doanya, yaitu hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Daud, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib. Allahumma anta adudi wan nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Ya Allah, engkau adalah sandaranku, engkau adalah penolongku, dengan pertolonganmu ahulu, aku menghalau, menahan serangan musuh, yang dengan pertolonganmu aku menyerang musuh, dan dengan pertolonganmu aku berperang. Dan Allah pun memuji hamba-hambanya dan wali-wali yang berjihad
Dan maksudnya mereka itu berlepas diri dari daya dan kekuatan diri sendiri, dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan meminta agar supaya diberikan kekokohan, ya, agar dia kokoh, mengokohkan kaki-kakinya, sebagaimana datang dalam sifat ribiyin. Ribiyin itu orang-orang yang mendukung para nabi, ya, yang berperang bersama mereka. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 146 sampai 147. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Berapa banyak dari para nabi mereka berperang bersamanya, ribiyun katsirun, para pembelaannya, ya, berperang bersama nabi tersebut, ya, pembelaannya yang sangat banyak. Fama wahanu lima asabahu fi sabilillah, dan apa yang mereka dapatkan yang menimpa mereka, ya, di jalan Allah ketika berjuang di jalan Allah, itu tidak membuat mereka itu lemah. Wa madha'ufu, dan tidak membuat mereka putus asa. Wa mastakanu, dan mereka tidak menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidaklah apa yang mereka katakan kecuali mereka mengatakan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana, wahai Rabb kami, ampunlah kami dosa-dosa kami dan, ya, perbuatan-perbuatan melampaui batas kami di dalam urusan kami. Wasabbit aqdamana, dan kokohkan kaki-kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Ya, ini buah yang ketiga. Ini akan menanam kepada kita perasaan sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita, di setiap urusan kita. Banyak perkara, baik musuh kita yang dohir maupun yang batin. Yang batin apa saja? Hawa nafsu, syaitan, ya. Kemudian dimenangkan untuk bisa diberikan pertolongan untuk bisa terhindar dari syubhat dan syahwat. Ini perkara-perkara yang batin, ya. Ya. Dan juga perkara yang dohir seperti musuh, ya, adanya orang-orang yang buruk yang merencanakan keburukan kepada kita. Ya, itulah buah-buah dari mengenal nama Allah An-Nasir, An-Nasir. Kalau An-Nasir sendiri kita nggak dapati, tapi bentuknya itu bentuk isim tafdhil, itu khairun nasirin, ya. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan nama Allah An-Nasir, An-Nasir. Ya, barangkali ada pertanyaan silakan. Mohon, mangga, Pak. Mohon, kumaha, Pak? Arafah unggul gitu, saum Arafah. Kumaha? Itu dinten Kemis, tapi dinten Sanes. Selasa, Rebo, Kemis teu. Eta mah saum mutlaknya. Saum mutlak teh teu aya maksudna mutlak we teu aya kaitanana sareng anu diparentahkeun eta napi anu disunahkeun. Panu disunahkeun mah Senin Kamis atau saum Daud, atau misalkan hari Senin Selasa bertepatan misalkan dengan saum Arafah. Nah, itu mah saum yang memang ada
ada tujuannya, ada ada landasannya. Kalau saum mutlak mah saum seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul kalau bertanya, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Kalau dikatakan tidak ada, idan ana shaim. Jika begitu maka saya saum. Itu namanya saum mutlak. Mangawa itu sauyos. Saum mutlak. Ya, itu ya seperti dicontohkan Rasul ya. Rasul itu begitu. Kalau tidak didapati makanan maka beliau saum. Luar biasa ya. Padahal beliau adalah presiden. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, tawadu sekali, dan beliau begitu lembut kepada istri-istrinya. Mun orang mah aya sangu teu eueuh, wah naon gawe itu. La ilaha illallah. Nah, ini koreksi buat kita ya, luar biasa ya. Akhlak Rasul itu luar biasa. Tawadu sekali, lembut sekali. Saum, orang mah naon gawe cenah isuk-isuk. Naon gamuk. Luar biasa. Kalau kita melihat perjalanan Rasul itu luar biasa. Isin Pak, isin saha urang. Begitu banyak. Ada lagi? Ya, nah Kak Andi. Dari malam itu tidak ada batasan, artinya saum sunnah itu memang tidak disyaratkan untuk berniat dari malamnya. Beda dengan saum wajib ya, karena ada dalil tentang hal tersebut. Jadi kalau saum sunnah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya mungkin Rasul tidak berniat saum, tapi ketika menanyakan kepada istrinya tidak ada makanan, barulah ketika itu beliau bersaum. Ya, jadi lebih luas ya saum sunnah itu. Ya, dan tidak ada batasan. Apakah setelah duhur tidak? Walau anak nggak tahu ya batasannya. Itu ya. Ya, adalah. Tiap malam sabulanan gitu ya tidak, karena puasa itu ibadah sendiri-sendiri. Makanya kalau misalkan batal 1 hari 2 hari, maka 1-2 hari itu saja yang diqodho, enggak 1 bulan kan, menunjukkan itu setiap harinya itu ibadah tersendiri, bukan paket setiap malam. Dan setiap malam itu ya bukan dilafadzkan, tidak seperti nawaitu somagodin ada infadisari, itu tidak ada dalilnya sama sekali. Niat itu adalah al-qasdu, tujuan. Ketika kita bangun subuh itu kita sudah niat. Ketika bangun subuh teh jangan langsung bangun subuh. Kecuali berlulungu. nyaring lulungu gitu kan. Itu beda deh. Dengan bangun pasti ada niat, ada maksud untuk sahur. Ketika dia niat untuk sahur, itulah memang sudah termasuk dia, makanya sahur sudah niat mau sahur. Termasuk dalam sholat kan, ketika kita mau sholat duhur misalnya di rumah itu sudah ada niat sholat duhur, maka tidak perlu ada talafud biniat, dan tidak perlu harus dijajemkan dalam hati niat abdi sholat duhur 4 rakaat. Meskipun tadi ucapkan tetap itu namanya niat mah al-qasdu, tujuan, pasti itu tujuan. Tukang bubur sepepeting untuk mana tadi dijual atau dimakan, mau mungkin isuk-isuk jauh picen. Mau ya namanya yang berakal pasti punya tujuan dari perbuatannya gitu kan. Al-qasdu ya. Memang sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwa talafud itu bukan maksudnya meniatkan, tapi untuk mengokohkan. Tapi kalau itu dilakukan terus, itu masuk dalam bid'ah ya. Allah Ta'ala misalnya. Ya, itu. Ada lagi?
Dan setiap orang pasti berbuat itu pasti dengan tujuan. Bagi gugah gitu kan, itu teh nyangan tuangan, itu kan terus niat untuk sahur, persiapan untuk saum di paginya besoknya. Apa? Saum mutlak itu. Jadi itu tidak bukan hari Senin Kamis, bukan saum Daud, bukan saum Arafah, bukan saum Muharram. Tidak ada. Itu mah cuman dia misalkan atau misalkan nggak cuman harus nanyakan makanan, misalkan yang saum dinten ayeuna mah nggak masalah. Dan itu niatnya misalkan di siang hari dia ingin saum, itu tidak mengapa. Ya, itu namanya saum mutlak. Maksudnya saum mutlak berturut-turut tidak masalah. Karena memang misalkan tiap anjing sebalinten misalkan tidak ada makanan misalkan berturut-turut, itu enggak masalah. Yang jelas mutlak itu tanpa ada takyid, tidak ada yang mengikatnya. Itu mutlak itu namanya. Seperti sholat mutlak, contoh misalkan bade Jumatan, kan orang tos tahiyatul masjid, ya, terus tahiyatul masjid. Nah sambil nunggu imam kan ada jeda, maka di sana boleh sholat mutlak namanya. Sebar rakaat gimana ngawe? Cuman 2 rakaat, 2 rakaat salam. Bade sebar rakaat gimana ngawe itu? Ya. Tidak ada takyidnya, tidak ada yang namanya itu sholat mutlak. Sama seperti dzikir. Ada dzikir yang muqayyad, ada dzikir yang mutlak. Dzikir yang mutlak yang muqayyad misalkan ada yang terkait dzikir setelah sholat, ada dzikir pagi, sore. Nah, waktu-waktu di lain itu namanya dzikir mutlak, kapan saja. Tatkala kita berjalan, kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil jalan misalkan kita banyak istighfar sambil berjalan, itu sambil aktivitas, itu namanya dzikir mutlak. Nah, maksud mutlak teh eta tidak ada takyidnya. Itu banyak ya, cuma itu sholat kau saum Daud selang sehari mutlak ya, itu mah kapan saja boleh. Cuman ada larangan untuk saum mutlak seperti misalkan saum di hari Sabtu saja, Jumat nanti Sabtu hukul, itu ada larangan. Tapi kalau Jumat Sabtu gak masalah, atau Sabtu Minggu Sabtu hukul, nah itu ada larangan di hari Sabtu. Tapi waktu yang lain silakan saja, nggak ada batasan. Berantai, ima sebelumnya atau setelahnya. Adapun yang muqayyad itu meskipun hari Sabtu itu tidak mengapa. Seperti misalkan saum Arafah hari Sabtu, itu nggak masuk dalam larangan itu. Larangan itu untuk saum mutlak yang tadi. Itu Pak ya. Alhamdulillah saum teh saya pisan, ibadah nu saya pisan. Barang siapa saum 1 hari di jalan Allah, Allah jauhkan dia dari api neraka sejauh 70.000 tahun. Luar biasa pahala nanti. Dan dalam saum itu terkumpul 3 kesabaran. Sabar di dalam mentaati Allah, sabar di dalam menghindari perbuatan maksiat, sabru fi taatillah, sabru an maharimillah, sabar dari perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makanya saum itu kan gak cuma nahan lapar dan haus saja, tidak.
Di antara perkara yang bisa membatalkan saum apa? Qaulu zur wal amalu bihi, ucapan zur, kebohongan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Teriak-teriak, ngomong rofas, itu perkara-perkara bisa membatalkan pahala puasa. Maka orang yang saum itu tidak hanya tidak makan tidak minum, tapi dia menjaga hatinya, menjaga lisannya, menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, tidak melakukan dosa-dosa. Dan juga di sana terkandung sabar, yaitu as-sabru ala aqdarillah al-mu'alimah. Dia sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Tatkala kita kemarin di bulan Ramadan ya ditakdirkan di situ kita harus sabar untuk melakukan kewajiban. Dan itu bagian dari takdir kita. Kita diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Kita terkena wajib untuk saum. Ya, di antara takdirnya ya tadi menahan makan, minum, berjima, melakukan perkara-perkara maksiat di siang hari, itu adalah sabar terhadap takdir. Maka terkumpul 3 kesabaran ketika saum. Kan ketika saum banyak perkara yang dia merasa tidak enak kan, nggak bisa makan, nggak bisa jima, menahan diri dari berbicara dusta, teriak-teriak, ngomong rofas terjorok, mana cawera bahasa Sunda apa? Cawokah itu namanya? Ya, cawokah. Sok aya nih ngomong ke cawokah. Porno. Sok aya dua gitu. Luar biasa makanya, dan itu akan membuat pengaruhnya besar terhadap jiwa itu. Lebih sabar, lebih bisa menerima takdir, lebih mudah dengan ketaatan, semakin jauh dari kemaksiatan. Itu luar biasa saum. Ya, Rasul itu nggak pernah meninggalkan saum Senin Kamis. Itu contoh terbaik. Ya, kalau mau seperti saum Nabi Daud juga boleh ya. Itu selang sehari. Betul? Oh ya, ayamul bid, pertengahan bulannya saya itu bagus. 3 hari di pertengahan bulan. 13, 14, 15 ya. Bagus. Dan pertengahan bulan itu diantara hikmahnya, karena ketika pertengahan bulan itu sedang purnama ya. Itu bulan semakin dekat ke bumi, dan itu gaya gravitasi bulan itu memberikan pengaruh ke bumi. Makanya di pertengahan bulan ketika bulan purnama biasanya laut itu pasang, dia memiliki gaya gravitasi yang besar kepada bumi. Begitu juga terhadap darah. Makanya tanggal pertengahan bulan itu tensi darah itu naik dia. Makanya paling cocok ketika pertengahan bulan itu dibekam untuk menghindarkan menurunkan tensi darah. Tapi biasanya lama pertengahan bulan masuk gede amuk. Kamu gaji geus beak mah. Murang maring. Tengah kene gaji geus beak, kata teh aduh. Sepanang. Aduh, kagajian jauh kele ya. Maka solusinya apa? Saum. Ya. Cekap Pak. Nah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Aktafi bihadzal qadar, astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.